Selamat pagi untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Imamat pasal yang ke-10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Dalam bahasa Batak dikatakan, asa torang di botohamu manirang nabadia sian narosam, dohot naramun sian nagajing. Asa di botohamu uhud mengajar hontu halak Israel sudi uhum akan aniatul honi jahu batu nasida markite sian si Musa. Menghidupi ketetapan Allah. Tuhan adalah kudus, dan kita sebagai umatnya juga haruslah hidup di dalam kekudusan dan kebenaran sesuai dengan yang Tuhan tetapkan. Pada nas ini kita bisa melihat sebuah pelajaran yang amat berharga ketika seseorang tidak menjaga kekudusan di hadapan Allah. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, dihukum oleh Tuhan Allah dengan sangat dahsyat. Hal ini disebabkan oleh kesalahan mereka, yakni minum minuman keras dan mabuk ketika mempersembahkan persembahan ke hadapan Tuhan di dalam kemah suci. Dikarenakan dalam kondisi mabuk, mereka kehilangan kesadaran dan mereka tidak melaksanakan ritual tersebut sesuai dengan ketetapan oleh Tuhan Allah. Situasi tersebut membuat mereka tidak menghidupi yang benar dan kudus di hadapan Allah dan mencemari kemah suci tersebut. Akibat dari kejadian tersebut, maka Allah menghukum anak-anak Harun tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, pelajaran yang dapat kita petik dari kejadian ini adalah, marilah kita tetap menjaga kekudusan dan kebenaran. Dalam ayat 10 dikatakan, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Sebagai umat Tuhan, kita harus mampu menghidupi kekudusan dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah ketetapan dari Tuhan agar kita hidup kudus. Dan di dalam ayat 11 kita juga diingatkan agar mengajarkan ketetapan Allah tersebut. Marilah mengajarkan ketetapan Allah kepada para generasi selanjutnya, supaya mereka juga menghidupinya sehingga mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Kepada para orang tua, hendaknya dengan setia tetap mengajarkan kepada anak-anak. Abang dan kakak selalu mengajarkan ketetapan Tuhan kepada para adik-adik, agar kita sebagai umat Allah selalu setia menghidupi ketetapan Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, atas peneguhan melalui firman-Mu yang mengajarkan kami agar tetap hidup di dalam kekudusan dan ketetapan yang daripada-Mu. Roh-Mu ya Tuhan yang tetap mengajar kami agar kami mampu tetap senantiasa hidup
di dalam kekudusan seturut dengan firman-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami akan melaksanakan aktivitas kami. Pancarkanlah kasih-Mu kepada kami, agar kami dapat melaksanakan segala aktivitas kami di dalam rasa sukacita. Berikanlah ya Tuhan kepintaran kepada para anak-anak-Mu yang masih di dalam proses studi, agar mereka dapat mengikutinya dengan baik dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada saudara-saudari kami yang sedang di dalam proses pemulihan. Engkaulah yang menganugerahkan kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami adalah umat-Mu yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan yang hanya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.